Shalom, sahabat channel YouTube HKBP Jati Asih. Salam jumpa kembali dalam tayangan renungan harian yang ditayangkan secara audio visual. Setelah beberapa saat lamanya kita hanya menayangkan renungan harian dalam bentuk audio, maka mulai saat ini kita kembali seperti 2 tahun yang lalu, yaitu menayangkan renungan harian secara audio dan visual. Semoga tayangan dari HKBP Jati Asih ini bisa semakin menambah pertumbuhan iman bagi kita dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022, tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, besok dalam ibadah minggu kita akan masuk kembali dalam peringatan akan orang-orang yang telah meninggal atau disebut juga ujung tahun gerejawi. Esok kita akan mendengarkan nama-nama dari orang-orang terkasih kita yang telah mendahului kita. Semua itu dilakukan gereja untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga seperti mereka sampai kepada batas akhir nafas kehidupan di atas muka bumi ini. Untuk itu kita boleh semakin sadar dan memperbaiki perilaku kita agar kita tahu kita hanya manusia fana yang dicipta oleh Tuhan dan kita wajib untuk menyembah Allah yang menyembah kita. Saat ini kita mendapat teguran firman Tuhan melalui kitab Yoel, mengingatkan orang Yehuda pada saat itu yang merasa hidup ini seolah-olah tidak ada akhirnya, dan mereka ingin memuaskan kehidupan mereka dengan menyembah Allah mana saja yang menurut mereka bisa memuaskan keinginan mereka. Oleh sebab itu Yoel mengingatkan mereka bahwa tidak ada gunanya menyembah Allah-Allah yang ada di atas muka bumi ini karena kekuatan dan hidup mereka tidak kekal. Apalagi harus menyembah Allah, apalagi harus menyembah orang-orang kuat di atas muka bumi ini. Semuanya itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Dulunya orang Israel memang mau menyembah kepada Allah-Allah yang lain karena mereka sempat malu karena mereka dikalahkan oleh bangsa penyembah berhala, sehingga mereka menganggap Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang lemah dan mereka menjadi malu. Akan tetapi saat ini Yoel mengingatkan mereka bahwa tidak perlu malu lagi karena Tuhan sudah melepaskan hukumannya terhadap orang Israel dan Tuhan akan memenangkan mereka, menunjukkan kuasa Allah yang sesungguhnya terhadap bangsa tersebut. Saudara-saudariku, dalam kehidupan ini kita juga mungkin pernah merasa bahwa Allah itu tidak begitu kuat dalam kehidupan kita, mengalahkan seluruh penderitaan kita. Padahal mungkin Allah sedang memproses kita mengalami suatu kehidupan yang cukup berat menurut kita untuk suatu saat kita disiapkan menerima anugerahnya yang besar. Oleh sebab itu jangan pernah malu untuk menyembah Allah yang kita kenal di dalam Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Dia tidak bisa disamakan dengan kuasa apapun di atas muka bumi ini, termasuk cara kerja Allah. Pada nats ini dikatakan bahwa anihu dalam bahasa Ibrani atau ego emi dalam bahasa Yunani. Di sini Yoel mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang satu-satunya. Aku adalah aku. Hendak mengatakan tidak bisa Allah itu disamakan dengan kebesaran dan kuasa apapun di atas muka bumi ini. Sebab Dia tidak hanya mencipta, Dia juga berkuasa dan Dia juga memberkati. Tidak ada yang bisa menyamakan kuasanya. Itu sebab dikatakan bahwa aku ini Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Demikianlah kita juga diingatkan
Jangan menyembah Allah yang lain, jangan pernah malu, hanya menyembah Allah kita yang satu, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tritunggal. Dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh optimisme, dan kita akan diselamatkan tidak hanya di dunia ini, tapi juga di surga kelak. Semoga jemaat dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, terlebih melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang agung yang tidak terbandingkan dengan Allah yang lain. Oleh sebab itu mampukan kami untuk tetap setia, dan kami boleh tekun dalam perjalanan hidup kami hanya menyembah Engkau saja, walaupun banyak dinamika kehidupan yang Kau izinkan kami jalani. Bersama dengan Engkau kami akan memperoleh kemenangan baik di dunia ini dan di surga kekal kelak. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti firman-Mu terlebih melakukannya. Amin.